Kala mentari tenggelam di ufuk utara Jakarta, urat merah senja menghiasi cakrawala. Di saat di perkotaan mulai sepi, tidak di sini. Degup jantung di Tanjung Priuk, Jakarta Utara tak berhenti. Terus berdetak, terkadang jauh lebih kencang dari siang hari. Aktivitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Koja terlihat sangat sibuk. Beberapa kapal terlihat bersandar. Aktivitas ini menjadi indikator perdagangan sektor ekspor impor Jakarta. Dan inilah mereka, para pekerja yang mengais rezeki di malam hari. Wow, pemirsa bisa lihat sejauh mata memandang kontainer besar dengan peti kemas. Dan sekarang saya lagi ada di terminal peti kemas Koja Jakarta Utara. Normalnya kita kalau beraktivitas itu dari pagi sampai sore, malamnya istirahat, besok kerja lagi. Tapi tidak berlaku di pelabuhan tersibuk dan terbesar ini. Tuh lihat, banyak pejuang pencari nafkah kerja dari pagi sampai sore. Dan disinilah degup jantung perekonomian ibu kota Jakarta. Terminal peti kemas Koja merupakan suatu entitas bisnis yang berada di Pelabuhan Tanjung Priuk, berfungsi sebagai simpul logistik perdagangan baik untuk ekspor maupun impor. Dan beliaulah sudah berdedikasi lebih dari 25 tahun dan mengalami seluk-beluk terminal peti kemas. Jam operasional TPK Koja itu kami menganut sistem 24/7, 365 hari dalam setahun. Kecuali libur di hari Idul Fitri, itu 3 shift atau 24 jam, dan hari raya Idul Adha itu 2 shift atau 16 jam. Selebihnya kami beroperasi 24 jam. Ya, jadi kalau kita bicara kapasitas saat ini luas wilayah TPK Koja kami memiliki lahan 32 hektar. Jadi dari fasilitas seaway seluas 26 hektar kurang lebih. Kalau kita lihat statistiknya, lebih dari 60% sandar yang kapal yang sandar di terminal kami itu sandarnya di malam hari dan dini hari. Jadi artinya karena kami beroperasi 24 jam dan dalam sehari. Ya, jadi kapal sendiri lamanya sandar atau dia kami istilahkan berting time itu tergantung dari jumlah peti kemas yang dibongkar muat. Secara rata-rata kapal yang sandar di tempat kami waktu sandarnya itu sekitar 24 sampai 48 jam. Nah, itu semua tergantung dari banyaknya jumlah peti kemas yang dilakukan pembongkaran maupun pemuatan dari dan ke kapal. Dengan adanya pandemi COVID ini malah membuat kami semakin melakukan percepatan, karena kami juga sangat concern dengan upaya melakukan pembatasan fisik atau social distancing. Nah, itu kami lakukan dengan kami melakukan peningkatan pelayanan dari sisi dokumentasi ekspor impor untuk memudahkan pengguna jasa, khususnya eksportir dan importir, untuk melakukan sebuah transaksi dengan kami tanpa harus mendatangi kantor kami. Jadi kami memberikan pilihan dengan memberikan layanan-layanan yang berteknologi digital, artinya mereka bisa melakukan sebuah transaksi tanpa harus datang, tapi untuk pengguna jasa yang tetap menginginkan untuk datang ke tempat kami, ya kami tetap membuka layanan sebagaimana hal tidak terkait dengan biaya masuk, karena yang kami lakukan hanya melakukan pembongkar dan pemuatan peti kemas. Jadi yang kami kutip secara transaksional itu adalah biaya bongkar muat. Stimulus yang diberikan pemerintah akan meningkatkan volume throughput peti kemas, khususnya melalui Tanjung Priok, khususnya lagi melalui tempat kami terminal peti kemas Koja. Kemudian saat hari mulai gelap, saya berjumpa dengan Pak Safwan,
beliau juga sudah puluhan tahun bekerja malam dan mendalami pelabuhan peti kemas. Bukan hanya teknis, bahkan Safwan juga piawai dalam urusan birokrasi. Pemirsa pasti kan ngelihat, kontainer besar-besar banget dengan peti kemasnya. Betul. Oke, terima kasih. Ini terminal peti kemas, ya. Kita 24 jam kita menyelenggarakan, kita ekspor dan impor, kita menampung semua peti kemas di sini dan kita menerima di sini untuk dikirim atau diterima kontainernya di terminal ini. Nah, terima kasih sudah datang ke sini dan tapi memang aturannya sebelum masuk, Mas Adit kalau mau tahu lebih lanjut harus pakai helm dulu, harus pakai perlengkapan safety dulu, agar bisa nanti kita bisa lanjut ke dalam. Ya, Pak. Gitu, Ya, biar Pak. nanti Mas Adit melihat semua aktivitas yang ada, pekerja yang ada di malam hari ini. Nah, itu saya penasaran memang, Pak. Saya pengen tahu di malam hari itu siapa aja yang bekerja, terus ada aktivitas apa aja di dalam. Siap. Tapi harus pakai dulu. Pakai dulu rominya, Ya, standar safety kita. Ya, Pak. Jadi nanti kita mulai dari kegiatan get in. Get in. Get in. Nanti akan saya arahkan sampai ke get out. Ya, Apa aja sih kegiatan di terminal? Apa saja sih pekerjanya yang bekerja di dalam malam ini? Di bagian apa saja di terminal? Nanti kita explore ke dalam. Boleh, Pak. Boleh. Siap. Pak. Ayo, Pak. Berarti langsung kita ke dalam. Siap. Yuk, kita langsung menuju ke dalam. Ayo, Pak. Siap. Ayo.